Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Maka kesempatan yang Allah berikan itu jangan pernah kita sia-siakan. Karena kita tidak tahu apakah kita nanti akan disampaikan ke bulan Ramadan yang akan datang. Bahkan 1 menit ke depan kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Maka jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah di bulan Ramadan. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Istilah yang biasa kita dengar adalah Nuzulul Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran, maka yang perlu kita ketahui ada 2 periode penurunan Al-Quran. Periode yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan tanpa diketahui tanggalnya berapa, tahunnya berapa, dan intinya itu turun tidak di zaman Rasulullah. Dan itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan ini dijelaskan dalam 3 ayat yang berbeda di dalam Al-Quran. Yang pertama, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua ada dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di bulan yang diberkahi. Dan yang ketiga ada dalam surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi 3 ayat yang saya bacakan tadi itu menjelaskan tentang turunnya Al-Quran secara penuh 30 juz dari sisi Allah Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau yang kita kenal dengan Baitul Izzah. Yang kita kenal peristiwa ini dengan Lailatul Qadar. Periode kedua penurunan Al-Quran adalah mulai dari langit dunia atau Baitul Izzah. Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Dan tepatnya adalah tanggal 17 Ramadan. Yang biasa kita kenal istilahnya adalah dengan Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran itu sebenarnya adalah peristiwa turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5 kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kemudian berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan ini dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan yang mengatakan bahwa Al-Quran turun secara penuh dari sisi Allah Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia turun secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ulama-ulama terdahulu ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, beliau-beliau para ulama semangat sekali untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagai contoh adalah Al-Aswad bin Ziyad, salah satu ulama besar kalangan tabi'in. Beliau membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Bahkan ada lagi salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah. Biasanya beliau ketika di hari-hari biasa, setiap 1 minggu, 7 hari hatam Al-Quran. Tapi ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, 3 hari sekali beliau hatam Al-Quran. Dan yang tentunya yang perlu kita ketahui juga Al-Imam Syafi'i, yang kita kenal semuanya tentunya. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam sebuah riwayat dikatakan 60 kali hatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka jadikan ini semua yang dicontohkan oleh para ulama sebagai motivasi untuk kita. Kita tiru para ulama untuk semangat di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa meniru apa yang beliau-beliau lakukan, minimal kita ada usaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya minimal 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan kita bisa hatam Al-Quran.
Kalaupun kita belum bisa untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, ada usaha, ada upaya untuk kita berusaha membaca Al-Quran. Seandainya kita masih belum bisa membaca Al-Quran, tidak ada kata terlambat untuk kita untuk belajar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena keutamaan membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Nabi itu pernah mengatakan, La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan 1 huruf ini yang kita baca akan bernilai 1 kebajikan. 1 kebajikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca 3 huruf saja, alif lam mim, itu sudah dapat 30 kebaikan. Bayangkan kalau yang dibaca adalah 1 Al-Quran, 30 juz kita hatamkan. Sangat luar biasa keutamaan yang akan kita dapat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui, Al-Quran itu ya bukan hanya bacaan saja. Al-Quran itu juga harus kita pahami. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Maka di samping kita membaca Al-Quran yang keutamaannya luar biasa, maka alangkah baiknya, alangkah luar biasanya kalau kita baca sekaligus kita sambil memahami. Karena Al-Quran sekali lagi itu adalah petunjuk bagi kita. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini gak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana kita berada di jalan yang lurus kalau misalkan kita tidak punya pedoman, yaitu Al-Quran. Ibaratnya kalau misalkan kita mau menuju suatu tempat dan ada petunjuk di jalan, maka itu akan lebih mudah untuk kita jadikan patokan sehingga kita nyampe ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Dan petunjuk hidup kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang bertakwa, itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayo di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita bisa sambil memahami. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman hidup bagi kita. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, insya Allah maka hidup kita akan terarah dan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.